Nama saya Trio Muharam, saya seorang seniman dan penulis. Dalam beberapa praktik karya visual saya lebih banyak mengeksplorasi tentang isu-isu sosial, kemudian terus juga melalui beberapa objek-objek temuan atau found object dalam karya-karya saya, dan beberapa karya seri kemudian adalah soal karya-karya grafis, cetak grafis, dan saya juga pernah merilis 2 buku. Buku pertama yang dirilis tahun 2022 dan buku kedua 2024. Awalnya sebetulnya karena itu pilihan sih, karena saya punya cita-cita dari kecil bahkan ya. Saya pengen jadi seniman sebetulnya. Nah terus di saat itu, tapi kan nggak ngerti ya caranya kayak gimana dan segala macam. Sampai akhirnya pasca SMA bertemulah dengan banyak kawan yang kemudian dia terjun lebih dulu di dunia visual, kayak teman-teman dari DKV dan segala macam. Dan akhirnya setelah itu memutuskan untuk kuliah seni sih, dan pilihan yang saya ambil karena saya ingin menjerumuskan diri pada dunia itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan untuk ngejalanin prosesnya. Dan ya di prosesnya itu yang jadi menarik adalah karena ternyata dalam perspektif saya ketika saya masuk di seni, banyak hal yang kemudian jadi sangat berubah gitu. Terus banyak hal yang kemudian jadi sangat men-trigger proses-proses berikutnya. Terus banyak juga peristiwa yang kemudian saya tangkap. Akhirnya saya punya bahasa aja sih, punya instrumen untuk ngomongin apa ya, kegelisahan mungkin ya, atau keresahan pada bentuk yang lain gitu. Artinya si seni rupa atau visual, karya-karya visual itu akhirnya menjadi penyelamat sih buat apa ya, buat saya, karena dia berhasil jadi satu arena yang dimana saya nyaman banget di situ, saya cukup punya fokus di situ dan segala macam, sampai akhirnya ya dielaborasi bersama kegelisahan dan segala macam, sampai akhirnya ya sekarang bertahan dengan karya-karya yang saya bikin gitu loh. Cukup bawel kali ya, agak-agak cerewet si Trio teh, agak-agak banyak omong jadi pengen pengen semua yang dipikirinnya teh dipertontonkan gitu loh ke orang-orang banyak, lewat karya-karya atau lewat tulisan-tulisannya gitu. Jadi ya akhirnya ya saya melihat bahwa seni rupa jadi arena yang tepat aja buat saya gitu, bikin karya dan bertahan hidup sebetulnya. Sebenarnya itu adalah project yang dibikin di tahun ini. Sebetulnya lebih ke kayak aku teh lagi suka ngasih narik image-image sudut ruangan atau bentuk-bentuk interior kali ya. Yaitu relasi pada aku dan rumah sebetulnya. Jadi kayak ada satu upaya untuk menarik ingatan tentang rumah, tentang sesuatu yang bereratan dengan rumah, sudut-sudut ruangan dan segala macam, ke hal-hal yang sebetulnya lebih sifatnya personal ya. Karena dari situ teh aku ngerasa kayak nemuin kayak kangen aja gitu, kayak rindu gitu sama rumah gitu dan segala macam. Tapi sialnya kan ruangan itu teh, jika dia berwujud menjadi ruangan yang kemudian ada orangnya, ada figur gitu, dia terlihat ramai. Tapi ketika dia hilang orangnya, hilang figurnya, dia tuh jadi liminal space gitu. Dia jadi ruang asing, ruang yang bahkan punya intensi untuk ngomongin kengerian di situ ada. Terus tapi di balik itu juga ada banyak ingatan gitu loh, yang nempel di ruangan itu dan segala macam. Ya kalau itu sih sebetulnya, kalau soal apa yang men-trigger itu semua terjadi gitu ya. Kalau di awal sih jelas soal ketertarikan dulu pada bentuk ya. Artinya ya semacam kayak anak kecil yang nemu mainan baru gitu ya. Ya visual buatku adalah itu ya. Soal mainan, soal ketemu dengan hal yang pada masa kecil itu teh kelihatan kayak menyenangkan gitu loh. Nah sampai kemudian tahu lah, dengan seiring berjalannya waktu kemudian kan pengetahuan pelan-pelan masuk. Terus saya mulai mengenal bahwa ternyata praktik ini adalah praktik seniman, praktik seni gitu. Lalu kemudian memutuskan jadi seniman dan segala macam. Tapi setelah masuk kampus seni kemudian tahu bagaimana proses itu bisa muncul gitu ya. Artinya saya pasti berangkat dari hal-hal yang kemudian sangat terasa gitu ya. Entah itu feeling gitu ya, sebagai sebagai perasaan gitu. Terus entah itu ngelihat situasi di sekitaran yang kayaknya ini aneh, kayaknya ini tidak baik-baik saja dan segala macam. Jadi sampai akhirnya hari ini pilihan kreativitas saya atau pilihan artistik saya pada bagaimana saya menangkap situasi di luar gitu, di luar diri saya, peristiwa A B C gitu atau kejadian A B C, lalu saya coba perhatiin atau berusaha observasi pada itu,
Terus baru di situ akan memunculkan satu kayak apa ya, satu dorongan untuk bersuara, kemudian untuk ngomongin sesuatu dari peristiwa itu. Dan akhirnya cara kerjanya begitu sih, lebih pada apa yang saya lihat, terus saya rasain, terus saya coba ungkapin lagi gitu ke publik dengan karya gitu. Artinya apa ya, upaya mensublimasi kali ya, upaya mensublimasi peristiwa dan segala macam, sampai akhirnya saya bisa eh, menyatakan ini tentang ini tentang itu dan segala macam. Jadi ya prosesnya jadi bergeser sih, dari awal yang masih kecil ketika wah seneng aja yang ngeliat gambar, terus tapi kemudian makin tahu makin gede, oh ternyata nggak cuma gambar, ternyata kita bisa ikut bersuara melalui apa yang kita bikin dan segala macam. Nah, dari kesadaran itu kemudian saya coba perlebar aja sih kemungkinan apa ya, kemungkinan untuk kemudian bisa relate dengan orang, atau relate dengan situasi yang terjadi gitu sih, itu sih. Karena dari rumah itu teh kadang kita ngelihat apa ya, upaya untuk mengembalikan ingatan gitu loh, mengembalikan sejauh mana kita mengingat asal muasal kita dan segala macam. Nah, rumah tuh kan ngomongin itu. Kita pergi pasti pulangnya ke rumah. Kita berangkat pasti pulangnya ke rumah. Pertanyaannya adalah apakah kemudian rumah itu berbentuk bangunan atau misalnya dia hanya konstruksi di kepala kita gitu. Jangan-jangan sebetulnya rumah adalah konstruksi di kepala kita. Karena kita bisa menganggap rumah dimanapun, di tongkrongan, di segala macam kayak gitu. Nah, itu sebetulnya yang lagi dikerjain, karena pertanyaannya tentang rumah. Apakah ada satu kalimat yang menarik yang drive aku untuk bikin karya ini gitu tentang rumah ini adalah, apakah kalimat pulang atau kata pulang itu beresonansi pada rumah? Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan pulang itu bukan resonansinya bukan pada rumah, tapi pulang itu adalah resonansinya pada keyakinan kita pada rasa kembali gitu loh, pada rasa kembali pada awal gitu dan segala macam. Dan artinya dalam hal itu aku percaya bahwa rumah bukan hanya sebagai konstruksi fisik tapi juga konstruksi pikiran gitu. Nah, karya-karya ini tuh ngomongin itu sih sebetulnya. Di beberapa proses kemudian ada peristiwa-peristiwa yang ajakan atau hal-hal yang sifatnya sebetulnya ini punya potensi untuk ya bisa dapat feedback ya, artinya entah itu materi dan banyak hal. Tapi kemudian saya memilih untuk menghindari itu, sebetulnya lebih karena mungkin arena-arena ruang ideologi saya aja sih sebetulnya. Karena ada hal yang kemudian saya tidak bisa tolerir ketika praktik kreatif saya misalnya jadi instrumen atau jadi alat untuk melancarkan bentuk politik tertentu misalnya. Dalam ya paling sederhana adalah kan ajakan-ajakan kampanye kayak gitu-gitu. Nah, itu pernah terjadi pada saat 2019. Pada saat itu siapa sih ininya, Jokowi ya. Nah, terus itu karena pada saat itu saya pernah Solo itu lagi. Yoi. Raden Solo. Terus saya pernah bikin satu project, sebetulnya project itu pernah dilakukan di 2015, dan ketika 2015 projectnya itu sebetulnya tidak terafiliasi dengan apapun. Artinya itu beneran apa yang saya bikin. Nah, tapi kemudian 2009 ketika situasi sedang ya tahun politik itu lagi gencar, ada salah satu agensi dari Jakarta kemudian mengabari saya untuk mereplikasi karya itu, tapi itu jadi bagian dan dipamerkan di rumah atau kantor tim sukses paslon tertentu gitu ya. Angkanya gede, itu pastilah ya, namanya juga pemerintah anjir, nggak mungkin nggak ngasih duit banyak. Cuma maksudnya angkanya besar dan segala macam, tapi saya percaya untuk tidak terlibat pada hal itu gitu, untuk tidak terlibat dalam proyek itu bukan karena saya nggak butuh uang, tapi karena saya percaya bahwa saya merasa harus menjaga koridor dari bentuk-bentuk yang saya pikirkan. Dalam hal ini adalah sebuah ideologi atau pilihan-pilihan ideologis gitu, prinsip, dan menjaga track bagaimana kemudian karya saya itu bisa terrelasi dengan halayak yang lebih umum gitu, bukan pada titik tertentu. Dia bukan sebagai alat untuk ya apalagi ngomongin soal politik dan soal melancarkan agenda-agenda politik gitu. Jadi saya tetap menjaga itu sih, tetap menjaga bagaimana karya saya tidak
terganggu atau tidak terdistrak oleh hal-hal seperti itu. Apalagi misalnya keterlibatannya secara langsung gitu, dalam artian bentuk kerjasama dan segala macam. Itu yang masih saya jaga sih hari ini sampai sekarang gitu, karena kayaknya satu-satunya hal yang ya ini pernah dikatakan oleh Tan Malaka jangan-jangan, bahwa ya satu-satunya kemewahan yang kita miliki kan adalah idealisme kita ya sebetulnya. Dan ya saya tahu bahwa di balik pilihan itu ada banyak hal yang kemudian beresiko juga. Tapi resikonya juga akan sangat sepadan dengan apa yang kita upayakan, dan hasilnya juga saya percaya bakal sepadan dengan apa yang kita upayakan sih. Itu sih sebetulnya. Jadi stay buat tetap tidak melihat karya saya sebagai alat-alat yang dimanfaatkan dalam instrumen-instrumen politik aja sih. Makanya kalau mau lihat ini contoh-contohnya, misalnya ada ini di sini. Ini tuh kayak sudut-sudut ruangan yang kita tahu, misalnya ketika kita lihat kursinya satu, ada botol minuman dan segala macam. Kita pernah membayangkan bahwa ini kayaknya pernah ditinggalkan oleh orang gitu, seorang gitu. Tapi ya aku sih pengen nyoba ngomongin itu ya, keheningan di ruang-ruang yang sebelumnya ramai gitu. Terus ini rumah dari jarak tertentu dengan beberapa image. Nah, ini ruangan yang juga kosong, cuma ada kursi segala macam. Ini juga sama, ada sejadah, ada botol minuman. Ruangan. Nah, ruang-ruang liminal ini sih sebetulnya yang aku coba omongin gitu loh dari karya-karya ini gitu. Ruang dimana kehadiran teh pernah hadir gitu, eksistensi itu pernah hadir, tapi dia hilang sepersekian, entah karena apa gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah soal itu, soal bagaimana ruang-ruang itu teh merepresentasi keterasingan gitu loh. Itu sih makanya ya akhirnya proyeksinya ini sketsa dari yang aku bikin ya, rumah botol karena aku suka minum ya. Gini kayak gitu sih. Setiap orang tuh punya ingatan pada ruang, pada fisik ruang, dan pada penginderaan yang lainnya. Itu biasanya muncul di rumah gitu. Muncul karena kita berangkat dari situ ya. Maksudnya kita kecil dan dibesarkan misalnya di satu rumah dan segala macam, sampai kemudian kita ingat banget wangi rumah kita kayak gimana. Kita ingat banget bahkan ketika misalnya kita makan di luar gitu ya, makan di warteg apa di mana, tapi kita kadang suka ngerasa kayak ini kayaknya makanan rumah deh, kayak gitu. Nah, hal-hal itu kan seolah ya membayar kerinduan gitu pada rumah. Tapi pertanyaannya tadi, apakah kita akan benar-benar pulang itu ke sana, atau jangan-jangan pulang itu tidak beresonansi pada rumah gitu, kayak gitu. Jadi lebih personal kalau yang ini mah, nggak ngomongin rezim. Jadi ya kalau aku sih ngelihatnya gitu ya, dalam hal ini teh si karya yang aku bikin teh aku merasa harus sangat relasi pada hal-hal yang lebih nyata sebetulnya. Mungkin agak jauh ketika misalnya kalau kita ngomongin soal ya cita-citanya adalah karya yang aku bikin jadi part of solution dari sosial atau segala macam. Tapi kan itu agak-agak muluk-muluk. Tapi setidaknya bikin karya yang punya intensi di karyanya itu adalah soal bagaimana apa yang aku rasain secara pikiran dan perasaan itu jujur bisa sampai gitu ke orang. Nah, cuman itu aja sih sebetulnya upayanya. Dan bagaimana kemudian respon dan segala macam soal publik melihat karya dan apa yang aku bikin gitu, akhirnya kan itu balik lagi ya pada publik. Cuman upayanya akan selalu aku tempuh sih sebetulnya dengan cara berkarya gitu. Maksudnya untuk bersuara, untuk ngomongin sesuatu yang tidak baik-baik saja gitu dalam situasi tertentu. Ya mungkin kelihatan kayak anjir sangat mulia gitu ya, terdengar sangat mulia sekali. Tapi pertanyaannya adalah kalau aku yang ngomongin kayak gitu tuh kayak ya apalagi dong yang bisa orang lakukan ya untuk merelasikan kehadiran orang sebagai manusia sosial lalu di antara situasi sosial yang berantakan gitu. Ya setidaknya berfungsi dalam pikirannya gitu, berfungsi secara pikirannya, dan kemudian karyanya mungkin bisa jadi
menyentuh banyak layer yang dengan melihat karya itu kemudian beberapa orang membangun dialog baru, misalnya membangun ruang-ruang kritis baru atau membangun arena baru yang itu tuh jadi bahan untuk mereka melihat ulang atau ngecek kembali apa yang terjadi sekarang gitu loh. Itu sih sebetulnya upayanya. Aku tuh percaya bahwa dalam praktikku hari ini ya seni rupa, buku yang aku keluarin dan segala macam itu tuh upaya untuk kemudian mempertontonkan kenyataan, mempertontonkan realitas, bahwa kadang realitas itu tidak baik-baik saja. Kadang apa yang terjadi sekitar kita itu nggak sepenuhnya oke loh gitu. Ada sesuatu yang bisa kita lihat, kritisi atau kita interupsi gitu di antara realitas itu. Itu sih upaya-upayanya betulnya. Gitu. Yang ini teh dijual dulu di Zinfest. Sebagian si art printnya, tapi project aslinya mah nanti dipamerin di bulan April di Jogja. Jadi April tuh aku ngeluarin series gambar ini semua, series grafisnya. Sambil nyicil karena targetnya teh ada sekitar 200 image dan itu baru selesai. Kayaknya baru 70 deh, masih banyak. Terus sambil dijualin beberapa kan buat karena berkarya kan butuh modal ya. Bikin karya ternyata figuratnya mahal karena itu gitu ya. Kalau di hal-hal yang kemudian muncul keyakinan ya, artinya kan itu terrelasi pada keyakinan ya. Maksudnya apa sih yang bikin yakin itu terus digas terus di saat misalnya ya prosesnya kita tahu tidak mudah dan segala macam. Tapi kalau yang bikin aku selalu merasa yakin sampai hari ini itu adalah kepercayaan diri pada apa yang aku bikin at the moment nanti gitu akan jadi satu hal yang seolah jadi kayak legacy kali ya, legacy atau apa. Ya semua orang kan punya harapan soal bagaimana legacy yang mereka kasih ke generasi berikutnya dan segala macam. Tapi dalam hal ini sebenarnya aku ngelihat gini, aku tuh percaya banget bahwa dalam praktik seni yang aku lakukan, aku tuh sedang mencipta satu produk pengetahuan sebetulnya. Produk pengetahuan yang kemudian akan dibaca di kemudian hari. Pertama keyakinan itu sih, keyakinan pada apa yang aku bikin teh akan jadi something gitu. Pertama itu, terus itu percaya dirinya ya, artinya jumawanya seorang pria tuh sometimes begitu gitu. Bahkan bisa jadi ideologi baru. Betul. Nah hal-hal seperti itu dan itu tuh mendirect atau ngedrive untuk terus jalan. Nah keduanya adalah prosesnya yang menyenangkan. Proses bikin karya itu buat aku adalah hal yang paling penting karena kadang bahkan ketika itu selesai atau pameran misalnya, kadang malah aku nggak terlalu nyaman juga dengan situasi itunya. Justru yang jadi menyenangkan adalah proses di mana ketika membaca banyak hal, artinya membaca sekitar dan segala macam. Terus apalagi dalam praktik kerjaku sekarang, material fisik gitu ya, 3 dimensi segala macam, itu kan ketemu terus setiap hari kita ngelihat keluar rumah segala macam, kita ketemu barang A, barang B gitu. Itu tuh kayak ngedorong untuk terus gitu, terus ngeeksekusi apa yang kita lihat. Artinya, semisal kita ngambil ada contoh misalnya kita bertemu satu kursi di pinggir jalan misalnya, iya itu kursi mungkin berantakan segala macam, jelek segala macam, udah rapuh. Tapi kita percaya bahwa di balik kursi itu ada narasi yang penting. Artinya ada orang yang pernah duduk di situ, ada situasi yang hadir bersama kursi itu, mungkin ada orang bingung yang pernah duduk di kursi itu, ada orang. Nah hal-hal itu tuh seru banget untuk ditangkap sih. Untuk berusaha kayak meraba-raba ngegali kursi ini pasti punya cerita. Dia tidak hanya sekedar kursi artinya. Nah proses-proses itu justru jadi menyenangkan sekali sih. Proses menggambarkan atau membayangkan apa yang terjadi dengan benda itu, apa yang terjadi dengan sesuatu yang di luar benda itu dan segala macam. Artinya dia punya seolah mereka punya nyawa untuk kemudian ngomong ke kita gitu, ngomong ke aku pada saat ngelihatnya gitu, kayak ayo gue pengen cerita nih gitu, kayak ada ajakan untuk itu. Nah proses penemuan itu sih yang jadi menyenangkan dalam praktik kreatifku gitu. Sampai akhirnya itu yang ngebikin selalu pede untuk gas terus karena kayaknya tuh masih banyak hal yang perlu diwakili untuk ngomong gitu, maksudnya untuk aku coba bantu relasikan gitu suaranya gitu. Nah hal itu sih sebetulnya yang jadi bikin semakin yakin prosesnya. Terus sebelumnya adalah soal bagaimana keyakinan ini akan menjadi sesuatu gitu. Terus berikutnya ya tadi soal bagaimana itu terrelasi dengan ceritanya, dengan apa dan segala macam. Sampai kemudian ya berikutnya ada nilai ekonomi mungkin di situ. Ketika saya coba konsisten dan pilihannya kayaknya cuma satu deh kalau buat
sekarang adalah bertahan dan tetap konsisten untuk ngejalanin itu aja sih. Dan beberapa hal itu yang bikin aku yakin untuk terus ngejalanin sih. Kata sering nanya kayak, terus Mas Trio cari uangnya gimana? Sebenarnya gak pernah bisa jawab gitu. Karena Mas sebenarnya orang tidak pernah bekerja office hour misalnya, orang gak pernah bekerja under korporat dan segala macam gitu yang lebih proper atau formal. Bahkan sampai sekarang tuh pertanyaan itu tuh selalu susah dijawab, bukan karena aku tidak melakukan apa-apa, justru karena apa yang aku lakukan kemudian jadi terlalu kompleks gitu loh. Jadi apapun bisa dikerjain, kadang juga tidak beririsan dengan dunia seni sama sekali gitu. Tapi ya untuk survive kemudian tuh hal itu tuh perlu dipilih gitu. Ya bekerja dalam artian memang ngejar value angka atau nominal gitu loh, feedback sebagai bentuk materi gitu. Nah, salah satunya upaya-upaya seperti ini tuh tetap dilakukan untuk itu, untuk cari duit. Kalau project paling dekat sebetulnya di tahun ini tuh, alhamdulillah ya, puji Tuhan, ada beberapa project yang kemudian lagi sangat dikerjain, dan dia punya proyeksi beberapa event. Yang satu adalah pameran tunggal grafis, karya grafisku nanti bulan April di Jogja. Terus yang kedua adalah tour karya yang kemarin tuh yang Betrak-Betruk and Don't Care itu. Rencananya dibikin tour pamerannya nanti mungkin di Bandung. Terus sisanya ya lagi merancang tulisan untuk beberapa buku. Untuk buku terbaru yang sudah cukup lama mangkrak. Terus ya itu sih, lebih ke situ sih. Karena sekarang mungkin di tahun ini kayaknya proyeknya adalah banyak produksi karya-karya grafis sebetulnya, ketimbang found object gitu. Gitu sih, betulnya. Nggak ada nggak ada nggak ada. Tapi kita sadar bahwa kita adalah manusia yang punya ruang di mana dalam ruang-ruang itu kita menyadari banyak hal. Sangat utopis memang ya. Dan ini sangat utopis sekali, utopia banget. Tapi itu yang selalu ngedirect saya untuk tetap gerak ya, bahwa untuk membayangkan versi yang ideal kita harus menanamkan itu dulu dari kita sendiri. Setidaknya dengan begitu kita akan merasa cukup pantas, pas, atau fit in pada apa yang kita bayangkan. Kan imajinasi itu bekerja dengan cara itu, dengan cara bagaimana imajinasi yang muncul itu terrelasi pada apa yang kita lakukan, tingkah laku, tindak dan segala macam, sampai kemudian kita merasa bahwa kita cukup baik-baik saja untuk fit in pada situasi yang kita bayangkan gitu. Itu sih. Cukup. Udah cukup.